Halo, selamat pagi. Jumpa lagi di channel saya, Blog Sopiansa. Uh, Kali ini kita akan membahas perbedaan antara mesin jahit Jarum 1 Juki DDL 8100E atau 8100E dengan DDR 8700. Ini dalam video ini nanti bisa menjawab pertanyaan yang dilontarkan di komen YouTube saya. Tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe channel saya. Karena apa? Nantinya akan ada video-video yang membahas tentang masalah khususnya kategori jahit sesuai dengan request ataupun nanti berdasarkan pengalaman yang saya dapatkan dalam kategori ini. Oke, langsung saja. Sebenarnya intinya dari Juki versus 8100E dengan DDL 8700 itu secara fisik hampir sama, cuma bedanya di list aja. List ini ya, di sininya DDL 8100E dan 8700. Dan yang paling utama adalah DDL 8100E itu lebih muda umurnya atau keluaran terbaru dibandingkan dengan DDR 8700. Untuk video kali ini saya tidak bisa membandingkan secara fisik untuk videonya, karena kenapa? Saya tidak ada bukti. Tapi jangan khawatir, kita akan bongkar secara teknis data spek dari kedua mesin tersebut. Oke, tidak usah lama-lama, kita langsung saja bahasnya. Baik teman-teman semua sekalian, kita langsung saja membahas secara teknis atau data spek untuk mesin jahit Jarum 1 seri Juki DDL 8100E atau 8100E dengan DDL 8700 atau 8700. Nah, dapat dilihat di gambar video saya ini bahwa ini untuk tipe 8100E fisiknya seperti ini, sedangkan 8700 fisiknya seperti ini. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, secara fisik dia hampir sama, hanya di listnya saja. Di listnya saja yang berbeda. Oke, bisa dilihat listnya. Nah, untuk masalah untuk keluarannya, seperti saya infokan bahwa DDL 8100E merupakan keluaran terbaru dibandingkan dengan 8700E. Nah, kita lihat ke speknya secara teknis dari Juki. Nah, ini sama dia. Ketinggiannya untuk sepatunya 13 mili. Nah, dia ada street dialnya juga sama. Nah, ini juga untuk hingnya dan attach mounting seatnya juga sama. Nah, ini untuk speknya. Oke, teman-teman bisa lihat untuk speknya Juki DDL 8100E untuk speednya, nah dia itu 4500 untuk 4500 yang 8100E. Untuk needle-nya sama, by hand-nya 5,5 mili. Nah, ini untuk ininya serinya 3 raw, hook-nya nah ini otomatis pelumasan secara otomatis. Nah, ini dia untuk
jenis olinya ini ISO VG7 dan beratnya sekitar 26 kilo. Nah ini untuk speknya. Jadi biasanya sih kita melihat dari ketinggian sepatu dan speednya. Kalau untuk mesin jahit industri jarum satu sudah pasti dia pelumasannya secara otomatis. Nah, seperti itu. Oke, untuk secara teknisnya udah ya. Teman-teman bisa lihat 8.100. Nah, sekarang kita bandingkan dengan 8.700. Oke, nah ini 8.700. Oke, sebentar kita lihat secara teknis. Untuk motor ya tergantung teman-teman pakai ya. Bisa motor servo dan non servo atau clutch seperti itu. Nah ini bisa dilihat ini untuk ketinggiannya. Nah speed dialnya juga sama persis dengan 8.100. Ini teman-teman, oke, bisa dilihat ini sama. Ini juga ada. Nah ini ketinggiannya speed dial sama-sama 13 milimeter. Ya, nah ini juga ketinggiannya sama 13 milimeter. Oke. Untuk hing dan attach mounting seatnya dia sama, ada ini seperti itu. Nah ini dia teman-teman. Perbedaannya di sini dia untuk speednya yang 8.700 itu dia bisa nyampe 5.000 stick per menit. Nah, untuk needle-nya dia jarumnya 4 mili. Oke, nah di sini needle-nya lebih panjang, dia bisa maksimal mana needle-nya ini. Oke. Maka maksimal speed-nya dia 4 mili. Di sini 5. Lebih tinggi yang 8.100. Oke. Nah, kita balik lagi ke needle bar stroke-nya. Needle bar stroke. Nah, ini 30,7 mili. Nah, di sini juga sama. Oke, kita mengacu ke yang ini. Kalau yang H itu beda lagi. Ini 8.700. Yang biasa di pasaran ada di market. Untuk olinya, ISO PG-nya juga sama, ISO PG7. Teman-teman bisa lihat ini ISO PG7. Ini PG7 ya, sama. Nah, untuk pelumasannya dia otomatis. Yang nah ini juga pelumasannya otomatis. Hooknya juga sama. Oke. Nah, kalau yang masalah power consumption ini kan tergantung dari dinamonya. Oke. Nah, dari sisi berat, kepalanya, nah ini lebih berat, yang 8.700 dia sekitar 30 kilo. Sedangkan yang 8.100 itu 26 kilo. Oke, nah itu perbedaannya. Untuk feed dog-nya, dia 3 row. Kalau yang ini feed dog-nya mana nih? Feed dog-nya 4 row. Nah, ini berbeda. Nah, ini jenisnya. Oke, mana lagi? Oke. Nah ini spek ini asli dari manufaktur Juki Corporation. Jadi bisa dijadikan acuan atau standar bagi teman-teman untuk memilih ingin pakai Juki 8100C atau 8700 atau 8700. Yang pasti untuk 8700 itu sudah tidak ada yang baru. Kebanyakan dia second. Nah, sedangkan 8.100 itu banyak yang baru. Kalaupun second mungkin orang baru beli berapa bulan atau berapa tahun dia jual kembali seperti itu. Jadi untuk mencari mesin jahit jarum satu yang baru untuk Juki yang beredar di pasaran itu 8.100, teman-teman. Jadi kalau nyari yang baru 8.700 itu sudah tidak ada. Oke, nah ini
untuk needle-nya bisa dilihat teman-teman yang 8.100, sedangkan ini needle-nya yang 8.700. Nah ini, oke. Jadi saya harap dengan spek ini nanti sudah jelas teman-teman ya, ini perbandingannya. Jadi saya bermain di data spek karena apa? Fisiknya saya tidak ada. Ya insya Allah kalau saya ada dana saya akan beli 8.100 ya untuk perbandingan. Tapi kalau dari sisi kekuatan ya sama, Juki 8.100 sama 8.700. Tapi karena 8.700 kita belinya bekas, ya biasanya kalau barang bekas kan bekas pakai orang berarti ya awetannya sudah diambil orang dulu pada saat dia beli baru, sedangkan kita sisanya. Nah, kalau kita beli baru kan masih grace atau masih segel, jadi lebih lama awetnya harusnya seperti itu. Oke, itu saja untuk data speknya perbandingan antara Juki DDL 8100E dan 8700. Oke, saya harap dengan pembahasan spek secara teknis tadi dari data spek dan brosur Juki bisa menjawab pertanyaan teman-teman semua. Oke, saya berharap teman-teman bisa menentukan pilihan untuk membeli DDL 8700 ataupun DDR 8100E. Nah intinya sih 8100 itu lebih muda usianya dan gambarannya sudah dilihat di video sebelumnya, tinggal teman-teman tentukan pilihannya saja. Oke, jangan lupa saya ingatkan kembali untuk di subscribe channel saya untuk memotivasi saya agar bisa membuat video-video yang nantinya berguna bagi saya pribadi dan teman-teman sekalian khususnya. Oke. Jadi seperti slogan saya, tetap semangat untuk berwirausaha. Karena apa? Wirausaha itu tidak ada batasan usia. Wirausaha itu tidak bisa wirausaha itu bisa diwariskan ke anak cucu kita. Jadi wirausaha itu bisa kita lakukan sampai kita tutup usia. Kita masih bisa produktif sampai usia 55, 60, 65 bahkan 70 tahun. Tapi kalau usia semakin tua ya kita mungkin bebannya akan lebih sedikit. Berbeda halnya dengan kita bekerja. Bekerja itu ada batasan usia, yaitu batasan usia pensiun, batasan usia karena perusahaan dalam hal PHK, perusahaannya tidak bisa beroperasi, dan satu hal lagi batasan karena keterbatasan fisik kita. Umpamanya kita kena kecelakaan post major ataupun sakit sehingga tidak bisa lagi berkarya di perusahaan yang akhirnya kita tidak bekerja. Dan yang terpenting, yang paling harus dipahami adalah bahwa kalau kita bekerja, pekerjaan kita di perusahaan tersebut tidak bisa diwariskan ke anak kita. Beda halnya dengan usaha, bisa kita wariskan ke anak dan cucu kita. Jadi tetap semangat untuk berwirausaha. Saya yakin kita semua pasti bisa. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.